يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyu ba'dahu. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haythu kunta wa aqim sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Memang hadis taklim Rasulullah SAW. Pertama-tama tentunya kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala bisa mengizinkan kita, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berkumpul dalam majelis taklim yang dimuliakan dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian tentang kitab Masailul Ibad yang kemarin kita sudah sampai pada bab yang ketiga dan pada nasihat yang kelima. Nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, inna min na'imid dunya yakfika al-islamu nikmatan. Sejatinya kenikmatan dunia ini cukuplah sebagian besarnya itu kita takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam kondisi mukmin dan Islam ini pun sudah termasuk nikmat yang sangat luar biasa. Wa inna minasyukri yakfika ma'adu syukran. Dan sebagian besar dari kesibukan kita, cukuplah kesibukan kita adalah apa? Yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna minal ibrati yakfika al-mautu ibratan. Dan nasihat yang sangat agung, sangat besar, pelajaran yang sangat berpengaruh kepada kita semua, cukuplah ketika kematian ada, itu sebagai nasihat sebesar-besar nasihat kepada kita semua. Sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada nasihat di halaman 10 paling atas. Kita baca terlebih dahulu. Al-maqalatu as-sadisah. Al-maqalatu as-sadisah, maqalah atau nasihat yang ke-6. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud termasuk salah satu sahabat dikategorikan sebagai sahabat yang awal-awal masuk Islam, dan mengatakan
Beliau termasuk urutan ke-6 sahabat yang masuk dalam agama Islam. Abdullah bin Mas'ud juga di salah satu ciri khas beliau itu jalan beliau itu mirip Rasulullah SAW dengan kepribadian bentuk fisik yang kecil. Bahkan suatu ketika Abdullah bin Mas'ud ini kelihatan betisnya yang sangat kecil. Atas para sahabat ada yang tertawa akan hal tersebut karena beliau kurus. Mungkin Nabi Muhammad SAW mengatakan, janganlah ketawakan Abdullah bin Mas'ud, sungguh ketika ditimbang kaki beliau itu timbangannya lebih berat daripada gunung Uhud. Dan beliau juga salah satu sahabat yang banyak menyimpan rahasianya Nabi Muhammad SAW. Itulah beliau Abdullah bin Mas'ud. Di sini penulis mencantumkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kam min mustadrajin, atau yang membaca mustadrajin, kam min mustadrajin, ay mahfudun qalilan. Berapa banyak dari orang yang dilulu atau dibiarkan kami mustadrojin ay makhulun qalilan. Maksud dari istidroj tersebut adalah makhulun qalilan. Sejatinya dia itu terkena sanksi sedikit demi sedikit. Makhulun qalilan bin nikmati, diistidrojkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Bin nikmati, dengan kenikmatan. Bin nikmati ay bi iksariha, dengan kenikmatan yang dilebihkan kepada seorang tersebut. Kam min mustadrojin bin nikmati alaihi. Ini secara bentuk lengkapnya, karena ketika di kitab ini tertolak dengan penjelasan dari Kan min mustadrojin bin nikmati alaihi. Betapa banyaknya orang yang terlena dengan kenikmatan yang mereka dapatkan. Ini kita bahasakan, sering kita dengar dengan istilah istidroj. Wa kam min maftunin, dan berapa banyak orang yang terfitnah ataupun diuji. Karena fitnah ini kita juga bisa membahasakan sebagai al-bala atau ujian. Fitnah seperti fitnah besar, misalnya ujian kita terhadap fitnah normal, fitnah kita ujian kita terhadap fitnah peluang, ujian kita terhadap kekuasaan. Fitnah kita bisa dengan ujian. Ay mutahilun bil balai, maksudnya adalah diuji dengan suatu bala, musibah. Bistanai, disebabkan apa? Karena ujian-ujian. Ay bikas rotis tanah umas, dengan banyaknya ujian-ujian yang dilontarkan kepada seseorang tersebut. Dan ini yang kedua, yang pertama tadi kan min mustadrojin bin nikmati alaihi. Berapa banyak orang yang terlena dengan kenikmatan yang diberikan kepadanya. Dan kedua, wakam min maftunin bisana alaihi. Berapa banyak juga orang-orang yang mereka diberikan ujian, lantas apa ujian, diberikan ujian atas dasar apa? Ujian-ujian yang menyerang dia, atau yang mereka Dan yang ketiga, wa kam min maghrurin, dan berapa banyak dari orang-orang min maghrurin yang mereka terperdaya. Maghrur, terperdaya, maksudnya ay mutmainnu qalbuhu fid dunya wa ghafil 'anil akhirah. Merasa tenangnya dirinya dengan kehidupan dunia
dan lalai terhadap kehidupan akhirat. Bisatri ay bisatri lahi uyubahu bisatri alaihi bisatri lahi uyubahu, dengan apa? Dengan ditutupinya aib-aib dirinya. Berarti dalam nasihat ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yang pertama, kan min mustadrojin bin nikmati alaihi, berapa banyak orang yang terperdaya terlena dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan yang kedua, wa kam min mafnunin bisana'i alaihi, berapa banyak orang yang mereka juga jatuh dalam apa? Diuji Allah Subhanahu wa taala atas apa? Ujian-ujian yang mereka terima. Dan yang ketiga, wa kam min maghrurin bisadillahi alaihi, dan berapa banyak juga orang yang terperdaya dengan apa? Ditutupinya aib-aib dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, untuk nasihat yang pertama ini ya, sudah sering banget saya sampaikan juga, sering kita kenal juga istilah istidraj. Istidraj, bahasanya dilulu, dibiarkan. Jadi pada sejatinya ketika seseorang tersebut diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dunia, pada dasarnya itu bukan tanda Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap seorang hamba, ataupun termasuk tanda seorang tersebut dikategorikan sebagaimana hamba yang diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Kalau kita ibaratkan, sebenarnya itu sebagaimana gula, atau sebagaimana daging yang senantiasa kita konsumsi. Kenikmatan dunia itu kita bisa ibaratkan sebagaimana gula, yang mana ketika seseorang itu terlalu sering mengkonsumsinya, ini kira-kira ketika dari kecil sampai dewasa tidak lepas dari minuman-minuman yang bergula, itu kira-kira efek terhadap jasad seorang itu gimana? Baik atau buruk? Pasti akan berdampak buruk di akhirnya. Tetapi ini akan menimpa seseorang yang mereka diberikan banyak nikmat kepada Allah Subhanahu, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dirinya tidak bisa mengelola nikmat tersebut, ataupun tidak bisa bersyukur, tidak bisa bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dan mereka mengira tanda mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Padahal tidak. Sejatinya ketika nikmat tersebut itu melalaikan seseorang dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau nikmat tersebut menyebabkan seseorang itu bertanakul atau menikmati hal-hal yang mubah, atau juga nikmat tersebut digunakan oleh orang-orang tersebut untuk jantung terjerumus ke dalam kemaksiatan, itulah yang bisa dikategorikan ataupun dikatakan sebagaimana nikmat yang istidraj, sebagai istidraj pada hamba tersebut. Sekali ketika kita banyak membahas tentang harta, sering kita mendengar celahan terhadap dunia, celahan terhadap dunia dan sebagainya. Pada sejatinya harta dunia itu tidak dicela karena zatnya, melainkan apa? Binisbatin ilal adami, dinisbatkan kepada siapa yang memegang kekayaan ataupun dunia tersebut. Karena bahaya sekali kalau misalkan dunia ataupun harta itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang kita katakan kurang baik, justru madorotnya akan lebih sangat besar. Beda halnya ketika orang Islam sendiri yang memegang dunia tersebut ataupun kekayaan tersebut
dinul Islam ini. Karena sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan zatnya secara wujud harta itu tercela, sejatinya adalah siapa yang mengelolanya. Ketika dikelola dengan baik, disyukuri, digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditunaikan hak-haknya, tidak ditahan, insya Allah bukan masuk kategori orang-orang yang dulu maupun diistidraji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa kam min maftunin bisana alal. Dan berapa banyak ya, orang yang terpuji atau ditimpa musibah disebabkan apa lantaran pujian-pujian yang benar. Ini ketika kita memahami pujian itu sebagai bentuk suatu hal yang membuat diri kita bangga, ini termasuk perkara yang harus kita hati-hati. Orang yang memuji pun juga diperingati, dan orang yang mendapatkan pujian pun juga harus hati-hati. Makanya dalam puji memuji ataupun sanjung itu pun juga ada batasan-batasan dalam Islam. Salah seorang sahabat Umar bin Khattab mengatakan, ketika engkau terlalu berlebihan memuji seseorang yang mana itu tidak ada pada dirinya, itu bisa dikatakan sebagaimana engkau lapor kotor tahu sendiri. Sejatinya engkau telah memotong leher orang, karena engkau memuji di luar apa yang dimiliki oleh saudara. Ini adalah peringatan bagi orang yang memuji. Ketika kita memuji kepada saudara kita, kepada kerabat kita, teman kita, boleh kita memuji tapi dengan pujian yang layak dan pantas. Sahabat Abu Hurairah pun juga pernah dipuji wahai Abu Hurairah, engkau ini sepertinya sholat malam ini semalam suntuk kau melakukan yang lain daripada isya sampai subuh. Lantas dengan apa yang dipuji orang seseorang tersebut, Abu Hurairah dengan dengan rasa takut yang akan menjadi hujah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lantas Abu Hurairah pun melakukan apa yang dikatakan sholat tersebut. Beliau melaksanakan sholat yang ada dari isya sampai subuh. Ini salah satu bahayanya pujian. Ketika kita melihat orang kita memiliki keunggulan, boleh kita memuji dengan sebatasnya ataupun dengan sewajarnya. Karena pujian ini ketika tidak ditempatkan kepada orang yang benar, ataupun ketika kondisi hati seseorang pun ketika dipuji ini kita juga tidak tahu, bisa jadi dengan pujian ini menambahkan dia semakin sedih, bisa jadi dengan pujian ini menambah hatinya semakin ujub. Ini akan membawakan seorang tersebut kepada jalan binasa. Karena sifatnya manusia itu juga suka pujian, suka pangkat, suka harta, suka ketenaran, suka apa lagi? Termasuk sifat-sifat manusiawi, dan ketika ini tidak kita sikapi dengan bijak atau kita tidak sikapi dengan apa yang telah diatur oleh dinul Islam ini akan menjadikan suatu hal yang berbahaya terhadap orang yang dipuji atau orang yang memuji. Mungkin kita nggak sadar, apalagi zaman sekarang ini sangat mudah sekali dengan adanya medsos. Orang memposting karena sering dipuji, kemudian karena pujiannya bagus dan lain sebagainya, mulai tertarik ingin membuat postingan dengan niatan ingin dipuji, di-like oleh banyak followernya, di-like sana sini. Ini kan ketika seseorang memposting suatu postingan dengan niatan tersebut, kalau itu postingannya kebaikan atau dakwah, berarti seorang tersebut nanti jatuh kepada salah niat nanti, sangat berbahaya.
biasa-biasa saja. Ketika dipuji ketika kita memberi kebaikan, ketika dipuji juga alhamdulillah. Ketika tidak dipuji juga biasa-biasa saja, kan untung. Dan yang ketiga, wakan min makrurin, berapa banyak orang yang terperdaya, makrur, mutmain qalbuhu, hatinya itu merasa tenang, fid dunya, ketika mereka hidup di dunia itu mereka merasa santai saja, tenang-tenang saja. Wa ghafil 'anil akhirah, dan lalai terhadap akhirat. Itu lantaran apa? Bisa berlari dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini menutup aib-aibnya. Ini termasuk apa ini? Orang yang ketika berbuat dosa dan aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang tersebut merasa nyaman dengan hal tersebut, tidak ketahuan berbuat ini dan itu, berbuat maksiat di sana dan di sini, dan tidak diketahui oleh saudaranya atau teman-temannya, ya. Ini bisa masuk kategori orang yang terlena ataupun terperdaya dengan kenikmatan dunia. Wakamin makrurin bisamillahi alaihi. Maka orang yang seperti ini, dengan sekali dia melakukan dosa, dua kali dia melakukan dosa tidak ketahuan, tidak diketahui oleh saudaranya, temannya, tidak ada yang mengetahui perbuatannya, dan dia merasa aman, dan dia merasa perbuatannya tersebut diterima temannya, padahal temannya tidak mengetahuinya. Jadi kalau misalkan tahu sejatinya apa, hakikat ataupun sejatinya benarnya orang itu kayak gini, pasti tidak mau berkawan. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menutup aib-aib. Dan orang yang sudah terjerumus dalam perasaan ini, ketika merasa tenang dan sampai mereka wafat, akan ada dua hal dalam kondisi ini. Pertama, tidak lain dan tidak bukan, dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kemaksiatan dan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda. Ataupun kemungkinan yang kedua, di akhirnya ataupun di akhir, ketika dia tidak wafat dalam kondisi tersebut, ya, nanti akhirnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan manusia pun akan mengetahui. Sebagaimana suatu kaidah, man 'asha 'ala sayyin mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup mempunyai kebiasaan hidup atas sesuatu, mata 'alaihi, maka dia akan dimatikan atas kebiasaannya. Wa man mata 'ala sayyin, dan barang siapa yang mati dalam kondisi tertentu, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi ketika wafat. Walhamdulillah, ketika seseorang itu mati dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melihat banyak juga orang yang mati husnul khotimah, mereka wafat dalam kondisi sholat, mereka dalam kondisi kebaikan, dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga banyak. Itu bisa jadi lantaran kebiasaan yang mereka lakukan ketika di masa hidup. Jadi kita pun juga mungkin ya sudah mengaji, walaupun sudah ngaji, jangan kita merasa diri kita sendiri itu bersih dari kesalahan-kesalahan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hanya dijamin maksum itu hanya Rasulullah SAW, yang hanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang yang maksum, terhindar dari dosa, dijaga oleh malaikat. Yang sejak kecil beliau dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang beliau juga perkataannya, perbuatannya dibimbing oleh wahyu, ya,
kita sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Tapi dengan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, satu yang harus kita ingat, kita jangan bosan-bosan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita menghadapi zaman sekarang ini, orang maksiat gak ditutupin saja, mereka pun sudah, dunia pun juga banyak yang menerima. Mereka memakan dari harta yang haram pun dunia bisa menerima. Dan bahkan mereka memiliki posisi-posisi memiliki kedudukan di atas manusia biasa, ataupun dia memiliki jabatan ataupun pangkat. Itu Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan hal ini. Ya, ketika zaman beliau, ya, bisa jadi maksiatan zaman dahulu mereka tidak separah zaman sekarang ini. Apalagi kita sekarang ini berada di akhir zaman. Ya, tadi maksiatan yang sudah luntas, mereka pun masih banyak diterima oleh banyak dari manusia. Wallahu dan masih ada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang ke-6 ini cukup pendek. 3 nasihat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kam min mustadrajin bin nikmati alaihi, wa kam min mafturin bisana'i alaihi, wa kam min maghrurin bisatri alaihi. Berapa banyak orang yang terperdaya, terlena dengan kenikmatan dunia, padahal sejatinya kenikmatan dunia itu bisa menjadikan dirinya terjerumus dalam kebinasaan. Dan berapa banyak juga orang yang jatuh terhadap pujian-pujian yang dilontarkan kepada dirinya, sehingga bisa memasukkan seorang tersebut tergelincir ke dalam hal kebinasaan. Dan yang ketiga, berapa banyak orang yang ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka terperdaya dengan hal tersebut sehingga lalai terhadap kehidupan sejatinya kelak di akhirat, dan dia merasa tenang hatinya ketika hidup di dunia. Karena sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam nasihat yang ke-7. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sabi'atu, nasihat yang ke-7. An-Dawud An-Nabi alaihi salam, ini dari perkataan Nabi Dawud alaihi salam. Qala, telah berkata Nabi Dawud, Uhiya fiz-Zaburi, telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Zabur. Kitab Zabur ini kitab diturunkan kepada Nabi Daud. Wa huwa kitabun anzala alaihi, dan itu adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Uhiya fiz-Zaburi haqqun 'alal 'aqil, ay wajibun 'alaihi, hak terhadap orang yang berakal, ataupun kewajiban yang semestinya dilakukan oleh orang-orang yang berakal, alla yastaghilla illa bisalasin, wajib bagi seorang yang berakal ini tidak disibukkan alla yastaghilla illa bisalasin, kecuali dengan 3 hal kesibukan. Minal khisali, dari suatu perkara. Yang pertama, tazawwadu lima'adin, berbekallah kalian, sibuk dalam berbekal lima'adin, untuk kehidupan kelak di akhirat. Ayin akhiratihi, dengan apa? Biada'il a'mali as-salihah, dengan melakukan
kehidupan kelak di akhirat, kehidupan yang nanti. Nanti itu adalah untuk kehidupan yang akhirat dengan apa? Biada amal sholihah, dengan melakukan amal-amal soleh. Yang kedua, wal mu'natu lil ma'ashi, dan mencari perbekalan untuk kehidupan. Kalau kita bahasakan dengan bekerja. Aikiyamun bi amri kifayatihi wa sawmihi, dengan menjalankan perkara-perkara untuk menjaga kecukupan dirinya dan keluarganya, wa sawmihi, dan menjaga keluarganya. Wa fi ibaratin, dan dalam ungkapan yang lain, wa fi ibaratin muramatul lil ma'ashi, muramatul lil ma'ashi, memperbaiki al-ma'ashi, kehidupan, memperbaiki kehidupan, perbekalan kehidupan. Di fathil mim, dengan menfathahkan huruf mim. Ini penjelasan cara membaca tadi ya, muramatul. Di fathil mim wa ra'i wa tashdidul mim, ai islahiha, atau dengan memperbaiki kehidupan ataupun kehidupan kita. Dan yang ketiga, wa talabul ladzatin bi halal, dan mencari kenikmatan itu dengan yang halal. Fa'in nakasbul halali wajib, karena mencari mata pencaharian yang halal itu wajib bagi seorang yang beriman. Karena sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nasihat yang ketujuh ini diwahyukan dalam kitab Zabur. Yang pertama tadi, ya, wajib bagi seorang yang beriman itu sibuk terhadap 3 hal. Yang pertama tadi, tazawwadu lima'adin, mereka sibuk dalam mencari bekal untuk kehidupan yang nanti. Sibuk dalam mencari apa? Bekal untuk kehidupan kita nanti setelah kematian. Dengan apa? Dengan apa? Dengan beramal soleh. Itu kesibukan yang pertama. Dan yang kedua, wal mu'natu lil ma'ashi, atau kita bahasa gampangnya sibuk bekerja. Dan bekerja ini diniatkan untuk apa? Memenuhi kecukupan kehidupan kita, dan dengan kecukupan kita dalam kehidupan ini itu juga akan memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, wa talabul ladzatin, dan sibuk ketika mencari kenikmatan dengan hal yang halal. Jangan sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan apa ya? Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Kufatil dunya bil makarih wan naru, kufatil jannatu bil makarih wan naru bisyahawat." Jadi surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang identik dibenci oleh jiwa. Wan naru bisyahawat, dan neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang identiknya apa? Hawa nafsu itu suka. Sehingga apa? Wa talabul ladzatin bil halal, dan mencari kenikmatan dengan yang halal ini supaya menjadikan apa? Ya, kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan hati kita merasa kenikmatan. Sehingga apa? Setan itu akan merasa jengkel, merasa jengkel dengan apa? Oh, biasanya manusia itu hal yang enak-enak itu adalah yang maksiat. Maksiat enak banget. Secara nafsu manusia, maksiat adalah suatu kenikmatan. Sehingga ketika seseorang sudah bisa merasakan ladzat ta'at ataupun kenikmatan dalam ketaatan
ini akan menjadikan apa? Setan itu menjadi lebih jengkel. Kalau identiknya manusia itu kalau ibadah itu cenderung, karena tugasnya setan apa? Mengganggu manusia dalam taatan. Salah satu setan yang diutus untuk menjaga hubungan rumah tangga setan yang bernama Dansen. Dalam berumah tangga ini adalah suatu ibadah. Ibadah tahu apa? Kita berumah tangga atau berkeluarga itu termasuk ibadah yang terkajang. Mau tidak mau pasti dalam perjalanan berkeluarga pun ini pasti banyak masalah. Tidak cuma satu, pasti ada. Sudah dipastikan ada. Tapi tergantung diri kita ketika menghadapi masalah tersebut, dijadikan itu sebagai apa? Beban apapun itu dijadikan sebagai kita sabari dan itu usia kita. Kalau itu menjadikan beban sampai bisa merusak suatu keluarga, jadi setan yang namanya setan dasar ini akan senang. Karena apa? Berhasil merusak suatu keluarga. Dan belum lama sekali kita viral itu kasus KDRT ini. Nah itu pasti atas landasan apa? Tidak memiliki ilmu atau dasar ilmu ketika mereka memulai dalam rumah. Ketika hal tersebut dikemas dengan ilmu, dengan bekal ilmu, masalah apapun yang menimpa ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk saya contoh beribadah kepada keluarga, itu kita akan sikapi yang dengan sikap yang bijak. Salah satu bentuk lemah lembutnya Nabi Zakaria terhadap istrinya, tidak mau menyinggung perasaan beliau, perasaan sang istri. Nabi Zakaria ini kan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Belum dikaruniakan anak sampai usia tua. Innada rabbahu nidaan khafiyya. Jadi kalimat yang tertera dalam Al-Quran ketika Nabi Zakaria ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, innada rabbahu nidaan khafiyya, dengan panggilan yang khafiyya, dengan panggilan yang lembut. Nah ini dikhawatirkan dengan doa beliau minta dikaruniakan seorang anak, ini takut khawatir didengar oleh istrinya dan ini menyinggung istrinya. Bahkan sampai doa pun Nabi Zakaria tetap menjaga perasaan seorang istri. Ini salah satu contoh ya, bentuk menjaganya ya, Nabi Zakaria perasaan istrinya sampai berdoa pun dengan suara lirih, takut nanti kalau didengar sang istri menyinggung karena belum bisa memberikan keturunan. Sama sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nasihat yang tertuju tadi yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita bisa tadi yang pertama itu wajib bagi seorang berakal apa tazawwud bil ma'ad. Sibuknya kita itu yang pertama yang paling utama sibuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sibuk yang kedua adalah sibuk al-mu'natul ma'ashi, memperbanyak bekal untuk kehidupan, untuk kita berasakan dengan bekerja. Karena bekerja dengan ibadah itu juga termasuk ibadah. Dan tapi jangan mengesampingkan ibadah. Wah saya bekerja pagi sampai sore full lembur sampai meninggalkan sholat, itu juga salah. Yang pertama harus dilakukan dulu amal soleh, kemudian bekerja. Dan yang ketiga tadi waktu lalu dan itu kesimpulan kita mencari kenikmatan yang kita rasakan itu dengan yang halal. Ya, insya Allah ketika kita bisa melazimi semua keseharian kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cukup pada pertemuan kali ini kita membahas 3 nasihat, dua makalah, 2 bab. Makalah yang ke-6 dan yang ke-7 karena saya baca-baca cukup pendek, pada pertemuan kali ini kita bisa membaca
Allah Maha Besar. Qul huwallahu ahad.